Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, petang hari ini kita akan segera beribadah dan pada saat ini adalah baik untuk kita bersama-sama fokus hanya kepada Tuhan Yesus dan kita akan sentuh kuasa Roh Kudus untuk kita bisa masuk dalam dimensi Roh Allah. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada petang hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di rumah. Bapa kami yang di surga, terpujilah kiranya namamu. Besar dan ajaiblah Tuhan dan Engkau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Kami bersama-sama, sekalipun kami di rumah masing-masing, namun kami satukan hati dan pikiran kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kiranya bertahta atas pujian umat-Mu ya Allah. Dan kami mendengarkan firman-Mu, membuka hati dan pikiran kami untuk intervensi kebenaran. Biarlah pada saat ini kami boleh bersama-sama masuk dalam ruang kudus Tuhan, menikmati bait-Mu dan merasa kasih sayang-Mu yang ajaib. Maka biarlah kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan, tanda kami berserah sepenuh, dan biarlah Tuhan turun tangan atas hidup kami. Karena kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada pihak Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama, amin. Selamat sore saudara yang terkasih yang ada di rumah. Mari kita mau menyambut Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau rendahkan hati pikiran untuk masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi saudara. Kita mau membawa sembah kita mau mengejar hadirat Tuhan, dan kita mau sadari bahwa dekat dengan Yesus adalah kasih yang sempurna. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Sangka ku temukan satu kasih yang abadi, dan kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita pandang wajahnya saudara, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita membawa sembah kita, membawa sembah
pernah kita sangka saudara kita akan menemukan satu kasih. Aku sangka ku temukan Satu kasih yang abadi, diriku datang. kita mau bawa seluruh hidup kita. Kita mau serahkan hanya pada satu Tuhan, Yesus yang luar biasa saudara. Mari angkat suaramu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Karenanya seluruh iman memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidup kita saudara. Hidupku dan membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kadang segenap jiwa dan pikiranmu saudara, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu. Itulah satu-satunya tujuan dalam hidupku saudara. Hidupku, amin. Yeay, membawa, kita mau sembah dan tinggikan Yesus, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
pujian buat Yesus. Kita mau serukan namanya, kita merendahkan hati. Mari tundukkan hatimu saudara, siapkan setiap hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita mau nyatakan bahwa segala pujian kita, segala sembah kita hanya untuk Yesus saudara. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kita mau datang sama Tuhan. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Amin. Dan kini kita mau sujud di hadapan Yesus saudara. Kita mau naikkan segala pujian kita. Kita mau menyembah Yesus. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Kita mau tinggikan segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kita mau sembah Tuhan. Sembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Kita mau puji sekali lagi saudara. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 hingga ayat yang ke-27 berkaitan dengan kesehatan emosi. Ini adalah tema yang baik sekali, namun mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Kiranya Roh Kudus menginspirasi kita dengan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hati kita, memerdekakan pikiran kita, sehingga kita boleh mantap untuk berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tunduk kepala dan kembali kita berdoa. Bapa yang di surga, sebentar kami mendengar firman. Kami sedia diri untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu lebih lagi masuk tertanam dalam diri kami. Kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman itu adalah terang bagi kaki kami. Karena kemana kami boleh melangkah, biarlah firman-Mu itulah yang menjadi bagian tak terpisahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapilah kami semuanya.
Biarlah hikmat-Mu menyertai dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud baik Bapa melalui kebenaran firman ini. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami landaskan pemberitaan firman ini oleh karena Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-26 dan 27, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa PPKM yang kita alami hingga saat ini tidak terasa bahwa virus COVID-19 sudah 2 tahun lamanya. Dan itu mengubah wajah dunia dan mengubah perilaku massa, perilaku orang, berubah seluruh dunia. Dan orang menyebutnya sebagai kenormalan baru. Sebenarnya sesuatu yang tidak normal, tetapi menjadi normal karena keadaan. Di mana kita harus melakukan segala kegiatan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini membuat orang ada batasan. Sementara manusia makhluk sosial, justru ada pembatasan sosial atau social distancing. Demikian juga ternyata bahwa semakin kesini saudara sekalian, orang semakin memiliki kecurigaan entah terhadap orang atau terhadap benda, bahwa ada virus di sana. Sedangkan virus tidak kelihatan di depan mata, tetapi kecurigaan yang terus-menerus yang menjadikan orang tidak berpikir secara normal, ya, terlalu curiga, itu menimbulkan kecemasan. Kecemasan menimbulkan ketakutan, dan ketakutan yang abnormal itu adalah bentuk daripada stres. Nah, stres ini kalau berkelanjutan dan orang tidak bisa lagi menanggulangi dirinya, menanggulangi stres di dalam dirinya, akibatnya adalah orang bisa saja memiliki gangguan mental, psikologis, demikian juga ada gangguan secara fisik. Orang punya detak jantung tidak teratur, ya, ada gangguan detak jantung. Lalu orang kembali merasa gampang stres, lambung, ya. Ada banyak orang sakit lambung, kemudian menimbulkan namanya serangan jantung, dan itu berbahaya sekali. Demikian juga orang bisa tidak sukar tidur, saudara. Sukar tidur setiap malam, gelempang kiri kanan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, secara psikologis itu tidak sehat, ya. Sakit kepala, ya, karena mungkin selain pusing karena keadaan, tetapi juga pusing karena kondisi ekonomi yang terus semakin lama semakin menurun, dan itu suatu kondisi yang sangat buruk. Memang dampak negatif daripada COVID-19 ini boleh dirasakan oleh semua pihak. Bahkan anak-anak di sekolah juga mengalami yang namanya education stress, atau stres karena pendidikan. Tidak pernah bertemu dengan teman yang lain, hanya bertemu melalui Zoom dan melalui digital pembelajaran. Sungguh itu merupakan stres tersendiri. Anak-anak sekarang lebih banyak tinggal sendiri di rumah, di kamar, bermainan dengan handphone atau alat-alat digital lain, dan membentuk perilaku yang baru, perilaku yang lebih individualis, ya, hidup sendiri di dalam alam sendiri. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat tidak baik, dan pengaruh yang utama terlihat di antara dampak negatif kondisi pandemi yang ada adalah gejolak emosi. Orang gampang sekali marah, gampang sekali tersentuh, gampang sekali emosinya meledak, dan itu menjadi sesuatu yang sangat tidak baik bagi kesehatan diri
maupun secara psikologis, bahkan lebih lagi kesehatan secara rohani. Kenapa? Karena orang sekarang banyak waktunya untuk hal yang lain. Mereka tidak mempertimbangkan lagi yang namanya religiusitas. Religiusitas yaitu iman. Ya, sedangkan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum diharapkan. Dan itu adalah menimbulkan rasa happy, rasa bahagia. Dan rasa bahagia adalah bagian dari emosi yang positif yang menjadi kontra daripada stres. Nah, stres yang tidak tertanggulangi membuat orang menjadi depresi. Depresi yang berat, orang tidak bisa menahan dirinya lagi. Maka yang muncul dalam dua pihak yaitu menjadi kegilaan atau sakit jiwa, atau orang justru ingin merasa bunuh diri. Betapa bahayanya kalau terus-menerus tekanan ini tidak dapat dikontrol oleh orang itu sendiri. Demikian juga kalau orang tidak punya keseimbangan rohani, itu bahaya. Ingat, hubungan dengan Tuhan yang semakin erat, semakin rapat akan memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan memberikan rasa sukacita. Ada pengharapan. Pengharapan itu menghasilkan rasa bahagia. Dan rasa bahagia adalah obat atau lawan daripada rasa stres. Nah, oleh sebab itu, dengan situasi semacam ini, mari kita belajar. Yang penting adalah bagaimana kita dapat mengelola emosi. Mengelola emosi kita. Orang yang cerdas di dalam emosinya, dia akan menjadi orang yang kuat ketika sedang di dalam tekanan, sedang dalam masalah persoalan. Tapi kalau emosinya dia bisa kendalikan, itu luar biasa. Maka perlu yang namanya kesehatan emosi. Bahwa PPKM yang terjadi berkepanjangan semacam ini membuat keluarga, seluruh anggota merasa bosan, jenuh di rumah, tetapi juga nggak bisa ngapa-ngapain, saudara sekalian. Nah, saudara, menurut laporan dalam suasana semacam ini, ternyata di dalam rumah itu tingkat kekerasan dalam rumah tangga atau KADRT selama masa PPKM ternyata meningkat, bertambah pesat. Dan ketegangan itu terjadi di antara anggota keluarga yang biasanya jarang bertemu, menjadi sering bertemu, berinteraksi setiap hari di rumah, menimbulkan gesekan. Dan gesekan menjadi tidak sehat, maka kemudian muncul yang namanya emosi, ledakan emosi. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan kendali emosi di saat-saat semacam ini? Kita kendalikan emosi dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi. Nah, yang pertama sudah sekalian belajar daripada Efesus pasal yang 4 tadi adalah mari jangan berbuat dosa. Orang itu bisa marah ya, tetapi jangan berbuat dosa. Di sini dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, yang inti, yang utama adalah jangan sampai berbuat dosa. Orang itu menganggap marah itu dosa. Nah, ini salah, anggapan yang salah. Marah yang ada alasannya itu nggak apa-apa, karena ada alasannya. Tetapi marah yang menimbulkan ledakan emosi di luar yang sepatutnya itu masalah di dalam psikologis orang tersebut. Karena itu sering kita berusaha ketika marah kita anggap dosa, kita menahan diri sedemikian rupa, memendam rasa marah itu. Padahal memendam rasa marah terus-menerus di dalam diri kita seperti bom waktu. Dan itu berbahaya sekali, saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, kalau kita terus memendam amarah kita, mentoleransi terus-menerus, tanpa sadar, saudara sekalian, tekanan itu ada dalam diri kita, maka ledakan itu luar biasa.
Di Amerika ada seorang anak yang dibully temannya. Setiap hari dibully tanpa bisa membalas. Dia marah tapi nggak bisa membalas. Terus dibully saudara. Ya, oleh teman-temannya dan lain sebagainya. Setiap saat seperti itu dia pendam terus karena dia tidak bisa mengadakan pembalasan. Dan ternyata bahwa guru yang dilapori tidak memberikan tanggapan yang positif, tidak memberikan bantuan yang maksimal. Yang terjadi bahwa anak ini kemudian ke sekolah pada suatu hari, dia membawa senjata yang dimiliki oleh orang tuanya dan dia tembak semua teman-teman. Maka yang meninggal banyak saudara. Lihat, akibat dari memendam emosi, kemarahan, suatu saat ketika meledak berakibat dosa. Nah, kalau bisa diselesaikan, selesaikan segera. Kita bisa kok mengungkapkan ketidaksetujuan, ketidaksukaan kita dengan cara yang baik, yang benar. Tetapi kalau dikeluarkan satu persatu, maka orang tidak perlu stres. Tetapi kalau orang memendam emosi terus-menerus, maka yang muncul adalah seledakan emosi dan itu mengakibatkan sesuatu yang luar biasa negatifnya. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kita itu bisa marah. Tuhan juga pernah marah. Di bait Allah justru dia marah, menunjukkan emosinya ketika dia membalik-balikan penjual atau penukar uang, penjual korban. Dia lakukan itu, kenapa? Ada rasionya, ada logikanya. Bagaimana itu bisa dikerjakan, itu ada logikanya, saudara sekalian. Nah, dia mengerjakan itu tidak ada yang bisa melawan. Kenapa? Karena ada alasan yang tepat. Demikian juga kita. Yang penting adalah ketika kita menunjukkan kemarahan, kita masih berpikiran secara logis. Kita tidak hanya mengumbar emosi, tidak hanya sekedar teriakan-teriakan atau tindakan-tindakan destruktif yaitu merusak, tetapi harus ada alasan yang jelas dan itu tidak berbuat dosa. Ya, dan ini adalah penting bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita mengelola kesehatan emosi kita adalah yang kedua, jangan menjadi pendendam. Dikatakan ayat yang ke-26b daripada Efesus pasal yang keempat, jangan menjadi dendam. Janganlah matahari terbenam belum padam amarahmu. Nah, saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, perasaan marah yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi menjadi dendam. Dan dendam ini merupakan akar kepahitan. Seperti akar tidak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Nah, perasaan dendam juga bisa ditutupi. Mungkin dengan senyum, dengan perilaku baik, mungkin dengan kesopanan, dan lain sebagainya. Kita bisa saja terus mendam rasa, tetapi di luar kita menampilkan kepribadian yang elok. Tetapi saudara sekalian, waspada, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Dendam di dalam diri menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, kita bisa saja di depan orangnya senyum, tapi di balik itu mengadakan pembalasan. Ingat, pembalasan adalah hak prerogatif Tuhan. Jangan kita membalas, saudara sekalian, ya. Biarkan Tuhan yang membalas. Kalaupun kita disakiti, cukup kita ungkapkan bahwa kita tidak setuju, kita tidak suka. Ya, tidak perlu sampai kita meledak-ledak semacam itu. Jangan mengadakan dendam dalam diri. Sekedar cabut akar kepahitan itu. Kenapa? Terkadang dendam ini akan sangat mengakar dalam, bahkan peristiwanya sudah berlalu sangat lama, tetapi terkesan sedang atau baru saja terjadi. Dan itu sangat merusak diri kita.
merusak pikiran kita. Kita menjadi tidak rasional lagi. Ingat, ketika dendam itu terasa kemarin baru terjadi, gambarannya begitu dekat dan lekat. Ambil sebuah contoh kalau orang sedang patah hati dengan pacarnya. Nah, saudara sekalian, orang yang patah hati dengan pacarnya memunculkan dendam kalau dipendam terus-menerus. Maka merusak persepsi orang itu secara perlahan tapi pasti, saudara. Maka figur mantan pacarnya terasa seperti di depan mata. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ketemu orang lain yang belum dikenal, bahkan hanya sepintas bertemu, tetapi karena setipe wajahnya atau mirip, atau ada bentuk-bentuk ciri khas yang sama, orang bisa muncul emosinya dan tidak suka. Dan itu sangat menghalangi yang namanya hubungan sosial yang sehat. Nah, oleh sebab itu ini menjadi halangan di dalam kita menempuh perjalanan kehidupan. Kita menutup diri. Bahkan dendam sebenarnya adalah urusan pribadi, tetapi menjadi urusan banyak orang ketika itu teraktualisasi di dalam kehidupan kita. Dan itu berbahaya sekali. Saudara sekalian, bahkan ketika dendam begitu berlanjut, saudara, maka orang tidak akan memiliki kecurigaan yang besar terhadap lingkungan, kepada situasi tertentu, atau pada orang-orang tertentu. Maka ini akan menghambat kemajuan. Coba bayangkan kalau kerja, ternyata ketemu orang yang dia dendam. Maka dia akan menutup diri, dia akan pergi atau lari, justru akan mengadakan proses pembalasan. Bagaimana kalau dendam itu ditujukan kepada atasan? Wah, itu berbahaya sekali. Demikian juga bagaimana dendam ditujukan kepada bawahan. Bisa saja tidak rasional, memperlakukan orang lain dengan tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan. Karena apa? Rasa dendam. Dan ini harus ditanggulangi di dalam diri. Oleh sebab itu, kalau ada sesuatu dalam diri kita yang menimbulkan rasa marah, selesaikan secepat. Setelah itu serahkan kepada Tuhan, berikan waktu bagi Tuhan untuk beracara kepada kita supaya memulihkan diri kita. Karena sebenarnya ketika kita melepaskan diri kita dari dendam atau perasaan tidak nyaman, itu untuk kepentingan kita dan bukan untuk kepentingan orang lain. Itu untuk supaya kita lepas, lega emosi kita terhadap masa-masa di dalam diri kita yang menekan. Nah, cara mengatasi dendam adalah dengan mengampuni. Ampunilah. Ketika kita mengampuni, sebenarnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari ikatan akar kepahitan, dari dendam itu sendiri. Ketika kita melepaskan diri kita dengan mengampuni, sebenarnya kita sudah mencabut akar kepahitan yang menghalangi kemajuan kita. Belajar untuk mengampuni orang tanpa harus meminta maaf kepada kita lebih dahulu. Seringkali kalau kita mau mengampuni, asal orangnya minta maaf terlebih dahulu. Tetapi hal itu jarang terjadi. Sekalipun orang itu sudah minta maaf, kalau dendam ya dendam. Maka ini adalah urusan pribadi. Apakah kita mau mengampuni? Itu jauh lebih penting. Dengan kita mengampuni, kita sedang menyelesaikan masalah yang pelik di dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu jemaat Tuhan kekasih Kristus, mari belajar mengampuni. Yesus Tuhan juga mengampuni kita. Maka selayaknya ketika kita menyadari dosa kita besar, ya pelanggaran kita besar, kesalahan kita besar terhadap Tuhan, dan Tuhan berkata kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Maka ampunilah saudaramu supaya ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan doamu boleh dikabulkan Tuhan, dan itu jauh lebih penting bagi kita. Bagian yang ketiga yaitu jangan memberi iblis kesempatan. Ayat yang ke-27 mengatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Pernyataan ini untuk menunjukkan janganlah memberi batu pijakan kepada iblis untuk membuatnya punya alasan menjatuhkan kita. Nah, Tuhan mau agar kita menjadi pelopor kedamaian. Selesaikan, ya, selesaikan saudara. Salah satu cara agar iblis tidak mendapatkan kesempatan untuk mencobai kita, untuk mengadakan perkara-perkara negatif dalam diri kita, tidak mendatangkan ketidakberuntungan dalam diri kita, adalah kita harus berdamai. Berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika orang ingin mempersembahkan persembahan di gereja, Tuhan berkata apa? Kalau ada barang sesuatu dalam hatimu, taruh persembahanmu itu, datang dan bereskan. Jadi jadilah juru damai supaya iblis tidak punya kesempatan untuk mengadakan perkara-perkara negatif di dalam diri kita. Terkadang peristiwa-peristiwa buruk kita alami bukan karena apa-apa, tetapi karena iblis mencobai kita. Sedangkan iblis mencobai kita selalu punya alasan. Kenapa? Biasanya muncul karena emosi yang tidak terkendalikan. Emosi yang tidak terkendalikan membuat iblis punya kesempatan. Melalui apa? Ucapan kita. Kadang ucapan kita melalui emosi yang tidak terkendali menimbulkan kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang negatif. Ya, misalkan orang mengumpat sial. Nah, itu punya pijakan iblis. Iblis bisa mengadakan peristiwa sial di dalam diri kita. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena iblis bisa ada di sana untuk mendakwa kita. Lalu kita mengatakan, kalau kita mengumpat sesuatu, ya, kata-kata itu bahaya, saudara. Atau mungkin di dalam pikiran kita punya rencana-rencana jahat. Hati-hati, iblis bisa menunggangi di sana. Maka mari jadilah pelopor kedamaian, saudara sekalian, di dalam kehidupan ini. Ini cara kita berbicara untuk mencari pendapat orang yang benar, itu lebih baik. Bagaimana mengelola diri kita. Supaya apa? Ketika kita memiliki permasalahan, persoalan, dan kita bertemu dengan orang yang benar, itu akan meredam emosi. Tetapi kalau ketemu sama orang yang salah, kita suka ngerumpi, saudara. Semakin seperti api kecil disiram dengan minyak, disiram dengan bensin, semakin berkobar, dan itu bahaya. Kalau kita ketemu dengan orang yang benar, orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang muncul adalah pernyataan-pernyataan firman. Pernyataan firman yang memberi kedamaian, memunculkan sukacita, menghasilkan hati yang gembira, optimisme, ya, itu akan timbul sehingga kita akan siap menghadapi hari-hari. Jangan sampai kita terprovokasi dengan kata-kata dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai emosi kita justru meledak karena bertemu dengan orang yang salah. Maka ketemulah orang-orang yang baik yang di antara kalian, sehingga saudara sekalian itu akan membuat kita semakin tenang. Ya, emosi kita semakin terkendali dan tidak menjadi kita terprovokasi dan menimbulkan dosa. Jadilah orang yang menghasilkan damai. Ya, saudara sekalian, sehingga dengan demikian tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk mencobai kita, menimbulkan keadaan yang buruk, menghasilkan keadaan yang tidak menguntungkan. Tetapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, dengarkan firman, munculkan iman, hasilkan pengharapan, pengharapan membuat kita berbahagia, dan itu akan menekan emosi negatif. Sehingga yang muncul adalah emosi yang positif, kita siap dan semakin sukacita menghadapi hari esok. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat, kasih, dan anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kami berbicara tentang firman-Mu yang mengajar kami supaya kami boleh mengendalikan emosi, supaya kami memiliki kesehatan emosi di saat-saat pandemi COVID-19. Kami tahu situasi yang menekan, tetapi kami tidak boleh kalah dengan keadaan.
kami harus menang mengatasi keadaan ini. Dan kami tahu firman-Mu sudah berbicara kepada kami supaya kami memiliki kesehatan emosi. Bahkan bukan hanya sekedar itu, kami boleh menjadi bagian di mana Tuhan mengirim kami kepada saudara, teman, sahabat kami, semuanya yang sedang dalam tekanan, supaya mereka mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Ada sukacita Tuhan menyertai kami, ada damai sejahtera yang melimpah atas kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai di ujung ibadah kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Mengingatkan untuk tanggal 25 kita ada ibadah Natal jam 6 sore. Hanya satu kali, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian mulai mendaftar dari sekarang supaya ada kesiapan tempat duduk bagi kita. Ya, lalu kita akan adakan perayaan Natal tanggal 26 Desember ini seperti ibadah yang biasa kita adakan, tetapi dengan konsep perayaan. Dan ini akan sangat indah. Ada door prize bagi kita, saudara sekalian, yang sudah disiapkan oleh panitia. Demikian juga souvenir yang cantik akan sudah bawa pulang ketika usai ibadah. Oleh sebab itu daftar, karena tempat duduk sangatlah terbatas. Mari dukung di dalam doa supaya ibadah Natal dan perayaan Natal boleh berjalan dengan lancar. Suasana kita minta yang terbaik yang membuat kita nyaman. Demikian juga cuaca, kita minta kepada Tuhan supaya cuaca cerah, ya, supaya bisa ibadah ini berjalan dengan baik. Oke, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami berdoa di hadapan Tuhan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan itu baik. Maka kami minta ya Tuhan untuk ibadah di tanggal 25 nanti boleh berjalan dengan lancar. Demikian juga perayaan Natal yang akan kami adakan tanggal 26. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkatilah Tuhan dengan suasana dan cuaca yang indah, supaya ibadah ini berjalan dengan baik dan kami boleh menikmati. Engkau memberkati negara yang kami cintai, Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Demikian juga berkat-Mu atas pemimpin rohani kami, dari Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPP, Bapak Gideon Rosli, Ketua BPD Jateng dan DI, ya. Demikian juga Bapak Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang. Tuhan berberkati supaya melalui hidup mereka ada keputusan yang baik dan tepat bagi perjalanan gereja Bethel Indonesia yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percayakan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan, Engkau akan menjaga dengan pagar malaikat-Mu. Kiranya gereja semakin bertumbuh berkembang dengan baik, memuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada petang hari ini. Berkat-Mu atas kami sekalian. Sekarang kami bersama-sama mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersama-sama berdoa. Tuhan kami yang di surga, Engkau melihat setiap tangan jemaat-Mu yang terangkat dalam ibadah. Biarlah Tuhan, sekalipun mereka di rumah, lawatan-Mu tidak berubah. Engkau memberkati ya Tuhan. Dan biarlah Engkau meneguhkan buah tangan anak-anak-Mu. Jadikan hidup mereka berhasil dan beruntung dimanapun mereka berada. Biarlah kesejahteraan menghampiri hidup mereka. Diberkati keluarga-keluarga yang ada. Menjadikan mereka keluarga yang sukses dan berbahagia. Diberkati dengan berkat yang tidak pernah mereka duga. Diberkati dengan keturunan yang perkasa di bumi ini. Tuhan menetapkan langkah hidup anak-anak-Mu terus naik, tidak pernah turun. Dan biarlah mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah luas daerah kuasa mereka dalam kuasa Tuhan. Diberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan menghormati Tuhan. Ingatlah hari Sabat. Maka sekarang engkau boleh kembali kepada aktivitas pekerjaan, usaha dagangmu, kembali kepada pendidikan yang tekuni, dan
bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuat kuasa kudus yang menyertaimu sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Syukur Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. ku mau bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. dan ku bersyukur. Syukur, Sekali lagi saudara, bersyukur Tuhan. silakan duduk saudara, silakan bersatu sejenak. Kita ketemu lagi minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you.